Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Fitriani dari jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan kelas 8B dengan NIM 4416040055. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Persepsi Suku Bunga dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Pemilikan Rumah Milenial BNI Geria Gue. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Efrianto dan Ibu Teti Rimenda atas waktu yang diluangkan dan bimbingan yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Pertama, saya akan memaparkan latar belakang penelitian. Terdapat 5 tingkatan kebutuhan dalam teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Tingkatan yang pertama adalah psychological needs, yang kedua safety needs, yang ketiga social needs, yang keempat esteem needs, dan yang kelima self-actualization. Kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap orang adalah psychological needs, atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan oksigen, makanan, pakaian, dan rumah atau tempat tinggal. Untuk membeli rumah, setiap orang harus memiliki biaya yang cukup besar. Pembelian rumah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Seseorang dapat membeli rumah secara tunai apabila mereka memiliki uang yang nilainya sama dengan harga rumah tersebut. Namun, dalam perkembangan perekonomian saat ini, harga perumahan dirasa cukup tinggi. Masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk membeli rumah secara tunai. Dengan demikian, pembelian rumah secara kredit di kalangan masyarakat pada umumnya menjadi pilihan yang paling menarik. Pemerintah melalui lembaga keuangan bank mengambil kebijakan agar masyarakat terutama golongan berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau dengan daya beli mereka melalui pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah. Realisasi KPR di Indonesia pertama kali pada tahun 1976. Lalu, mulai tahun 2018, beberapa bank menciptakan produk KPR baru, yaitu KPR milenial. Perbedaan antara KPR reguler dan KPR milenial terletak pada jangka waktu kredit KPR milenial yang lebih panjang, plafon kredit yang lebih besar, dan pembayaran DP atau uang muka mulai dari 0%. Sasaran utama pada produk KPR milenial tentunya adalah generasi milenial. Generasi milenial adalah orang atau generasi yang lahir pada awal tahun 1980 sampai pada akhir tahun 1990. Potensi pasar terbesar untuk KPR milenial adalah masyarakat di kota-kota besar, salah satunya DKI Jakarta. Menurut data BPS, Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan usia didominasi oleh generasi milenial. Dapat dilihat bahwa pada usia 20-39 tahun sebanyak 3.692.122 jiwa. Salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan adalah Bank BNI. Bank BNI memiliki beberapa program KPR, di antaranya adalah KPR Geria, KPR Geria Multiguna, dan KPR BNI Syariah. Pada tanggal 28 Oktober 2018 atau bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda, BNI meluncurkan program KPR terbaru yang bertajuk KPR BNI Geria Gue. BNI Geria Gue merupakan fasilitas pembiayaan KPR dari Bank BNI yang dapat digunakan untuk tujuan pembelian, pembangunan atau renovasi, top up, refinancing, atau take over properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah tuk, rumah kantor, atau tanah kafling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan khusus untuk para generasi milenial. KPR milenial BNI Geria Gue menawarkan sistem KPR tanpa down payment, suku bunga yang ringan, jangka waktu kredit yang panjang, dan menawarkan fitur angsuran suka-suka, yaitu cicilan dapat disesuaikan dengan penghasilan para generasi milenial. Yang paling menarik, program ini juga dapat diajukan dengan sangat mudah melalui website dan mobile banking dengan mengisi formulir secara online. Bank BNI juga menyediakan fitur layanan BNI Call Chat 24 jam untuk membantu nasabah mengatasi keluhan dan mendapatkan informasi-informasi yang nasabah butuhkan. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi. Jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup besar. Namun sayangnya, peningkatan yang cukup besar ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan tingkat kepemilikan rumah di DKI Jakarta. Dapat dilihat bahwa rata-rata kepemilikan rumah milik sendiri di DKI Jakarta pada tahun 2019 hanya berada pada angka 47,12%, dan angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 dengan angka 47,85%.
Pemerintah melalui lembaga keuangan bank sudah mendukung penuh dengan pemberian fasilitas KPR dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing generasi. Namun, meski demikian, tidak serta-merta masyarakat memutuskan untuk mengambil kredit pemilikan rumah. Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika akan memutuskan untuk mengambil KPR. Bank BNI melalui produk KPR Milenial BNI Gria Gue menyediakan KPR dengan suku bunga rendah dan menyediakan layanan yang prima melalui fasilitas BNI Call Chat 24 jam. Dalam penelitian ini akan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan KPR, yaitu persepsi suku bunga dan kualitas layanan. Sobirin dalam penelitiannya menyatakan bahwa suku bunga dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit pemilikan rumah. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan hasil yang berbeda. Variabel persepsi suku bunga. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Prabawani 2016 menyatakan bahwa variabel suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan pengambilan KPR Bank BTN di kantor cabang Semarang. Penelitian yang dilakukan oleh Sandria 2016 menyatakan bahwa variabel suku bunga memiliki pengaruh yang negatif terhadap keputusan pengambilan KPR di Kota Palembang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Runi 2018 menyatakan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan KPR di Kota Bandung. Pada variabel kualitas layanan, penelitian yang dilakukan oleh Ayodia dan Hasanah 2016 menyatakan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan KPR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arianti 2019 menyatakan bahwa variabel kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan KPR Bank BTN di kantor cabang Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kasidin 2020 menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan KPR BTN di kantor cabang Solo. Berdasarkan adanya kesenjangan hasil penelitian terdahulu dan menggunakan objek yang belum pernah diteliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh persepsi suku bunga dan kualitas layanan, dan dengan menggunakan objek yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu KPR Milenial BNI Gria Gue. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis secara parsial pengaruh persepsi suku bunga terhadap keputusan pengambilan kredit pemilikan rumah milenial BNI Gria Gue. Yang kedua, untuk menganalisis secara parsial pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pengambilan kredit pemilikan rumah milenial BNI Gria Gue. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis secara simultan pengaruh persepsi suku bunga dan kualitas layanan terhadap keputusan pengambilan kredit pemilikan rumah milenial BNI Gria Gue. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah H1. Persepsi suku bunga berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pengambilan KPR milenial BNI Gria Gue. H2. Kualitas layanan berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pengambilan KPR milenial BNI Gria Gue. Dan H3. Secara bersama-sama atau simultan, persepsi suku bunga dan kualitas layanan berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pengambilan KPR milenial BNI Gria Gue. Dan berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BNI di seluruh Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BNI di Jakarta. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, yaitu responden merupakan nasabah Bank BNI berusia 21-40 tahun, berdomisili di Jakarta, dan pernah mengunjungi website BNI minimal 1 kali. Selanjutnya, jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer, berupa penyebaran kuesioner, dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi lapangan dalam mengumpulkan data primer dan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS versi 26. Selanjutnya, definisi operasional. Pada variabel independen yang pertama, menurut Willy, John, and Sons 2015, suku bunga adalah ungkapan harga untuk penggunaan uang berdasarkan jangka waktu tertentu, atau harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Berdasarkan definisi tersebut, dimensi yang digunakan menurut Kotler dan Armstrong adalah yang pertama, keterjangkauan harga, yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga, daya saing harga. Selanjutnya, variabel independen yang kedua. Variabel kualitas layanan menurut Kotler dan Keller
Definisinya adalah kemampuan perasaan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dimensi yang digunakan menurut Fatihudin, yang pertama reliability, yang kedua responsiveness, ketiga assurance, keempat empathy, dan yang kelima tangibles. Kemudian untuk variabel dependent, keputusan pengambilan diekuivalenkan atau disamakan dengan teori mengenai keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Ciptono adalah serangkaian proses berawal dari konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi tentang sebuah produk atau merek tertentu, mengevaluasi produk atau merek tersebut seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian proses tersebut mengarah kepada keputusan pembelian. Dimensi yang digunakan menurut Ciptono adalah pilihan produk, pilihan merek, dan pilihan penyalur. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian. Yang pertama ada hasil uji coba instrumen yang terdiri dari uji coba validitas dan uji coba reliabilitas. Uji coba validitas. Suatu instrumen dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan tabel hasil uji coba validitas menunjukkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361 dengan jumlah sampel 30 dan taraf signifikansi 5%. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah valid. Selanjutnya, uji coba reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai alpha Cronbach lebih dari 0,6. Berdasarkan tabel hasil uji coba reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai alpha lebih dari 0,6. Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap item yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel adalah reliable. Kemudian hasil uji validitas. Uji validitas ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Berdasarkan tabel hasil uji validitas, semua R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 1,966 dengan taraf signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan valid. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas, menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai alpha lebih dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan reliable. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji ini menggunakan grafik probability plot dengan ketentuan apabila data plotting yang menggambarkan nilai sesungguhnya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka data berdistribusi normal. Dapat dilihat pada grafik normal probability plot, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk memperkuat analisis, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan apabila nilai signifikan melebihi 0,05, maka data berdistribusi normal. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi melebihi 0,05, yaitu 0,097, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas memiliki ketentuan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance melebihi 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10, yaitu 1,283, dan nilai tolerance melebihi 0,1, yaitu 0,779. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan, model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan uji scatter plot dengan ketentuan apabila titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik scatter plot menunjukkan titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian hasil analisis regresi linear berganda.
Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 0,657 plus 0,314X1 plus 0,320X2 plus E. Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta 0,657 dengan tanda positif, yang artinya apabila variabel bebas sebesar 0 atau konstan, maka keputusan pengambilan KPR adalah 0,657. Kemudian untuk variabel persepsi suku bunga menunjukkan nilai positif sebesar 0,314, yang berarti bahwa variabel persepsi suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pengambilan KPR dengan asumsi variabel bebas sebesar 0 atau konstan. Artinya, jika persepsi suku bunga terjadi kenaikan satu satuan variabel, maka keputusan pengambilan KPR mengalami kenaikan sebesar 0,314. Kemudian, untuk variabel kualitas layanan menunjukkan nilai positif sebesar 0,320, yang berarti bahwa variabel kualitas layanan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pengambilan KPR dengan asumsi variabel bebas sebesar 0 atau konstan. Artinya, jika kualitas layanan terjadi kenaikan satu satuan variabel, maka keputusan pengambilan KPR mengalami kenaikan sebesar 0,320. Kemudian hasil uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Uji T. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi level yaitu 5%, dengan ketentuan yaitu hipotesis diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel, atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian untuk hipotesis pertama, dapat diperoleh nilai T hitung 4,788, di mana hasil tersebut lebih besar dari T tabel, yaitu 1,98525. Nilai signifikansinya juga lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000, sehingga H1 diterima. Kemudian berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, dapat diperoleh nilai T hitung sebesar 4,976, di mana hasil tersebut lebih besar dari T tabel yaitu 1,98525. Nilai signifikansi juga lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, maka H2 diterima. Kemudian hasil uji F. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, dengan ketentuan hipotesis diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diperoleh F hitung sebesar 44,852, yaitu lebih besar dari F tabel sebesar 3,09. Dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000, sehingga H3 diterima. Kemudian hasil uji koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa perolehan nilai R² sebesar 0,48 atau 48%. Artinya, variabel persepsi suku bunga dan kualitas layanan memiliki hubungan kuat terhadap keputusan pengambilan KPR. Dan hasil tersebut disimpulkan bahwa variabel persepsi suku bunga dan kualitas layanan mempengaruhi keputusan pengambilan KPR milenial BNI Gria Gue sebesar 48%, sedangkan 52% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, persepsi suku bunga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pengambilan kredit pemilikan rumah milenial BNI Gria Gue. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pengambilan kredit pemilikan rumah milenial BNI Gria Gue. Lalu, persepsi suku bunga dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit pemilikan rumah milenial BNI Gria Gue. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.